Masih dari kawal lagi ini, dari Akul Ahwan, dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, dengan mentor Bapak Haji Slamet Riyadi. Selamat siang, Pak Slamet. Enggak, Pak. Urip ya, Pak. Selamat siang, Pak Slamet. Apakah suara saya bisa masuk ke sana, Pak Mentor, Pak Slamet Riyadi? Mau dibantu, Mas Akul? Ya, Mas Akul bisa mendengar suara saya, Mas Akul? Bisa, Pak. Pak Mentornya sudah siap? Sudah, sudah. Oh, oke. Saya sapa dulu, Pak Slamet Riyadi. Selamat siang, Pak Slamet. Selamat siang, Pak Moderator. Oke, Pak selamat siang. Monggo langsung saja Mas Akul Ahwan ya, Oke, waktu terus baik, berjalan. baik, Monggo. terima kasih. Izin share screen. Sudah kelihatan ya, Pak ya? Sudah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akul Ahwan, peserta Lasar, calon penghulu ahli pertama di KUA Walahan Jepara. Langsung saja. Baik, KUA Walahan Kabupaten Jepara. Terdapat visi yaitu terwujudnya masyarakat Kecamatan Walahan yang taat beragama, cerdas, berwawasan, dan toleran dalam kehidupan berbangsa dan wadah negara kesatuan Indonesia. Kemudian misi dari KUA Walahan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan pernikahan dan pengembangan. Oke, sebentar. Mas Akul. Iya, bentar, Pak. Tak perkecil sekedap, Pak, betul kelihatan. Kemudian misi dari KUA Walahan meningkatkan kualitas pelayanan pernikahan dan mengembangkan keluarga sakinah. Kedua, meningkatkan kualitas pembinaan dan pengelolaan zakat dan wakaf. Ketiga, mengembangkan syariat Islam dan pemberdayaan masjid serta lembaga keagamaan. Yang keempat, melakukan penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat. Yang kelima, mengoptimalkan pelayanan administrasi dan manajemen perkantoran termasuk berbasis teknologi informasi. Yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama antar sektoral untuk mendukung program keagamaan dan kemasyarakatan. Kemudian di sini ada 8 nilai utama dari KUA Lahan Kabupaten Jepara yaitu integritas, profesionalitas, inovatif, tanggung jawab, dan keteladanan. Putus-putus Mas Akul. Oke, nah, di sini ada isu utama yang kami dapatkan yaitu belum optimalnya pengumuman ganda nikah melalui media sosial di KUA Walahan Kabupaten Jepara. Sebelumnya sudah menganalisis yaitu 5 buah isu yang di antara lainnya yaitu belum optimalnya layanan terhadap masyarakat di KUA Walahan Jepara, kemudian belum tersedia sarana dan prasarana yang memadai di KUA Walahan Jepara, selanjutnya kurang efektifnya manajemen SDM di KUA Walahan Jepara, yang terakhir adalah belum optimalnya manajemen arsip di KUA Walahan Jepara. Jadi di sini yang saya anggap perlu diselesaikan yaitu adalah belum optimalnya pengumuman kehendak nikah melalui media sosial di KUA Walahan Jepara. Kemudian saya menggunakan analisis isu menggunakan metode APKL. Di sini angka tertinggi adalah belum optimalnya pengumuman kehendak nikah melalui media sosial di KUA Walahan Jepara yang mendapatkan jumlah dari analisis APKL yaitu berjumlah 16. Kemudian saya juga menggunakan analisis USG dengan pertimbangan 3 judul tadi, yaitu belum optimalnya pengumuman kehendak nikah melalui media sosial di kantor urusan agama Walahan Kabupaten Jepara. Yang kedua, belum optimalnya layanan terhadap masyarakat di KUA Walahan Jepara. Yang
Ketiga, belum optimalnya manajemen arsip di KUA Welahan Jepara. Dengan analisis metode USG tersebut, masih angka tertinggi yaitu belum optimalnya pengumuman kehendak nikah dengan jumlah 13 dan mendapatkan ranking pertama. Kemudian selanjutnya, adapun penyebab-penyebabnya kami gambarkan di diagram fishbone. Yang pertama yaitu penyebab dari faktor atau manusia, yaitu minimnya SDM yang kompeten di bidang digital. Kemudian margin atau media digitalnya atau mesinnya, yaitu minimnya pemberitaan informasi berbasis media sosial dan manual. Kemudian ada material, yaitu kurangnya petunjuk teknis dalam pemberitahuan kehendak nikah, alur pelayanan kehendak nikah yang kurang jelas. Kemudian ada metode, yaitu minimnya sosialisasi secara langsung, kemudian terkendalanya teknis sarana dan prasarana. Adapun argumentasinya adalah penggunaan informasi melalui media sosial terbilang rendah di KUA Welahan Jepara. Maka oleh sebab itu perlu diberlakukan publikasi secara masif terhadap informasi mengenai kehendak nikah, yaitu guna meningkatkan pengetahuan dan transparansi khususnya calon pengantin dan masyarakat penerima manfaat, yang berdasarkan pada keputusan Dirjen Bimas Islam nomor 473 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pencatatan nikah, yang salah satunya di dalamnya membahas terkait dengan pengumuman kehendak nikah. Adapun gagasan kreatif pemecahan isu tersebut adalah: pertama, menyusun pemanfaatan akun media sosial di KUA Welahan Kabupaten Jepara. Yang kedua, melakukan kegiatan sosialisasi platform media sosial KUA Welahan Jepara. Yang ketiga, membuat template yang menarik terkait pengumuman kehendak nikah nantinya. Dan keempat, mengunggah pengumuman tersebut di akun media sosial yang ada di KUA Welahan Jepara. Yang kelima, melakukan evaluasi kegiatan dan bersamaan penyusunan laporan. Adapun di sini jadwal kegiatannya di bulan September tanggal 25/6 itu menyusun rencana pemanfaatan akun media sosial. Di tanggal 29 dan sampai 30 yaitu melakukan kegiatan sosialisasi platform media sosial yang digunakan di KUA Welahan Jepara, yaitu di tanggal 1 sampai 7 Oktober, yaitu mem, di tanggal 8 dan sampai 15 ini membuat template yang menarik terkait pengumuman kehendak nikah. Di tanggal 16 di tanggal 16 sampai 24 yaitu melakukan pengunggahan kehendak nikah di akun media sosial KUA Welahan. Dan yang kegiatan yang kelima di tanggal 27 sampai 5 November ini melakukan evaluasi dan penyusunan laporan aktualisasi. Baik, sekian terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kekeliruan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Sakul. Baik, untuk selanjutnya waktu kami serahkan kepada mentor, kepada Bapak Haji Slamet Riyadi untuk memberikan penguatan atas rancangan aktualisasi Mas Sakul. Monggo. Terima kasih Bapak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Pres selaku penguji, dan yang terhormat kepada Bapak Mukhlas selaku moderator, dan juga yang terhormat kepada para bapak-bapak panitia yang menjadi pelaksana aktualisasi. Memang Bapak, bahwasanya di awalan selama ini untuk media sosialnya kurang update informasi,
sehingga dalam hal informasi ke masyarakat masih kurang. Maka dengan adanya aktualisasi pengumuman eh, kehendak yang digagas oleh beliau, Mas Akhwan ini bisa memberikan pencerahan dan memberikan penggerak penyemangat bagi kawan-kawan untuk menyampaikan informasi ke masyarakat sehingga bisa benar-benar bisa bermanfaat ke masyarakat secara umum. Sekian dari kami, Bapak. Berbeda dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Pak Mentor, Pak Slamet Riyadi. Ini saatnya untuk penguji memberikan konfirmasi atau bertanya jawab pada peserta. Monggo, Pak. Masih di mute, Pak. Nun sewu. Pak Mukhlis masih Oh di ya, mute. siap, Oke. siap. Ini sudah ya. Ya, selamat siang Mas Akhlakman ya. Iya, Pak. Kemudian Pak Selamat Riyadi, Pak Mentor ya. Masih ada ya, Pak? Baik. Kepala Kawa, Pelahat. Terima kasih, Bapak. Langsung saja ini judulnya adalah optimalisasi pengumuman kehendak nikah melalui media sosial di KUA Pelahat, Kabupaten Jepara. Oke. Hmm. Ini Iya, Pak. menjadi salah satu implementasi dari apa aktualisasi ya kegiatan aktualisasi pelatihan Panjenengan. Saran saya bahwa media sosial yang ada di KUA Welahan sudah punya medsos, Sudah, Pak. sudah ya. Facebook sama IG, tapi Ya, masih sedikit followernya, Pak. Belum oke, update informasi-informasi. baik. Yang kedua, saya tanyakan, medsosnya sudah di SK-kan apa belum? Apakah sekedar yang penting dibuat atau tidak? Artinya karena medsosnya itu merupakan representasi dari KUA di dunia digital, di dunia online, harapannya pertama bahwa pembuatan medsos itu bukan hanya sekedar jadi medsosnya, tetapi alamat link dan seterusnya itu harus masuk dalam SK. Iya, Pak. Artinya ketika itu ada sebelum Anda di situ, artinya ini berarti apa namanya tinggal meneruskan. Tapi kalau belum ada, karena medsosnya ini merupakan salah satu representasi, merupakan salah satu sarana, dan itu genuine dari KUA, harapannya medsos baik IG ataupun Facebook atau mungkin Twitter macam-macam itu masuk dalam di SK-kan. Alamatnya apa? Kemudian fungsinya apa? Di sana juga karena medsos ini sangat rawan dan seterusnya ya terkait dengan pelanggaran macam-macam ya kode etik, jurnalis termasuk juga bermedia sosial. Ini penting bahwa dalam pengumuman kehendak nikah dicermati. Jangan sampai kemudian penghendak nikah namanya nicknya dicantumkan. Nggak boleh itu karena itu private. Nanti bisa dimanfaatkan nicknya seseorang, kemudian digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, maka ini penting dalam proses bagaimana eh, pengumuman kehendak nikah itu bisa diupload di media sosial dengan aman dan tertib. Ya, kalau belum ada ISK-nya kan akan kelihatan itu liar. Oke. Wah, nanti staf panjenengan atau staf satu dengan yang lainnya bikin medsos atas nama KUA. Ya ada stafnya 10, medsosnya 10. Bito-bito KB namanya Facebook, tapi bito-bito karena kemudian yang pemegang akunnya beda. Maka ini penting untuk bisa dipahami ya. Yang selanjutnya yang namanya NC, karena pengumuman kehendak nikah, ini yang perlu saya butuh penjelasan dari panjenengan. Alur dalam proses pendaftaran nikah sampai pada DNC-nya itu seperti apa, Mas Akul, supaya ini nanti bisa dipahami dan bisa bisa dipertanggungjawabkan. Ya, alurnya Baik, dulu. baik, Pak. Ini alurnya kan ada berkas masuk dari pendaftar nikah.
Mm-mm. Kemudian kami mengecek atau melakukan pemeriksaan berkas dari N1 sampai N berikutnya sampai 10 kah katakannya. Kemudian a- setelah pemeriksaan berkas dari data-data calon pengantin ini sudah benar atau sesuai, nanti hari pelaksanaan akad nikah dari calon pengantin itu yang mendekati di H-10, nanti kami urutkan atau pilah dan pilih apa data dari Jatim tersebut, yaitu dengan melalui proses melakukan memfoto atau menyangkaikan dari foto calon pengantin yang akan melakukan kehendak nikah tersebut. Kemudian Ya. saya membuat template menggunakan aplikasi Canva dengan semenarik mungkin, Hmm. lalu meminta arahan dan bimbingan mentor dan berkoordinasi dengan pegawai lainnya. Dan kemudian setelah disetujui, lalu saya akan mengunggah dengan menggunakan hashtag-hashtag yang ada di akun KUA Walahan, gitu, Pak. Oke, terima kasih. Artinya bahwa NC itu kan sebagai pengumuman kehendak nikah untuk calon pengantin. Implikasinya besar apabila nanti sudah diumumkan bisa nikah, ternyata masih ada ketentuan yang belum terpenuhi. Artinya apa? Tadi saya tanyakan alurnya seperti apa agar NC itu ketika diumumkan itu betul-betul valid. Jangan sampai kemudian sudah diumumkan apalagi di media sosial, ternyata kemudian berdasarkan aturan yang ada, ya, yang diterima kemudian, ya, ternyata tidak dapat dilangsungkan pernikahan karena ada halangan. Nah, ini kan berarti ada sesuatu yang tidak dilakukan. Nah, jadi gini, dalam proses pembuatan apa namanya form NC ini bentuk inovasi, dalam bentuk inovasi. Tapi sebelum diumumkan, ini apa namanya alur layanan yang ada di KUA sudah dilaksanakan dengan baik, bukan hanya melihat dari form N1, N2, dan N3 atau N4-nya saja, tapi harus melihat pada ketentuan munakahatnya, gitu ya. Bisa jadi dalam data nama orang tuanya kalau hanya melihat pada data, bisa jadi ada yang bapaknya dua. Sering melihat bahwa ada pengantin itu bapaknya dua, ya, karena data dalam KTP, dalam KK, dengan ijazah atau dengan data yang lain, data pendukung yang lain tidak sama. Kemudian tanggal lahirnya lebih dari sekali. Ya, ini adalah validasi, tapi itu bentuk administrasi. Tetapi kebenaran siapa yang menjadi wali nikah, apakah dia berhak menjadi wali nikah atau tidak, maka ini adalah apa namanya dalam penyeleksian eh, standar operasional prosedur di KUA agar ketika diumumkan tidak menimbulkan masalah. Maka saya hanya menyarankan saja, ya, sebagai bentuk akuntabilitas, ya, akuntabilitas bahwa program inovasi Panjenengan, ya, bisa dimanfaatkan dengan baik. Satu, agar medsos yang dimanfaatkan itu harus disahkan dulu sebagai medsos kantor urusan agama dengan adminnya siapa. Tidak semua pegawai kemudian bisa bikin akun yang sama. Yang kedua, kolaboratif, bahwa untuk NC merupakan bagian dari alur layanan dalam eksekusi pelayanan nikah. Maka dikolaborasikan dengan berbagai macam dokumen dan komunikasi informasi yang ada, yang kemudian melahirkan yang namanya NC, ya, forum NC yang layak untuk diupload, gitu. Oke. Kemudian akuntabel. Ya, jadi ente jangan sampai setelah diumumkan kemudian ditarik kembali. Ternyata berdasarkan hasil penilaian dan penelitian kemudian pengumuman ini dinyatakan batal. Berarti tidak akuntabel dalam proses. Nah, maka saya perlu sampaikan bahwa sebagai bentuk inovasi panjenengan, ya, dalam apa namanya rencana aktualisasi,
ini sudah bagus, hanya saja memang harus dikomunikasikan dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan pimpinan, bahwa medsosnya harus diresmikan, disahkan melalui surat keputusan Kepala KUA tentang media sosial dan siapa yang menjadi adminnya, pengelola akunnya, dan seterusnya. Yang kedua, bahwa NC itu bisa dimuat di media sosial atau di media yang lainnya itu setelah melalui berbagai macam tahapan-tahapan sesuai dengan SOP, standar operasional prosedur yang telah dilakukan di KUA, sehingga tidak sampai ada terjadi kesalahan pengumuman. Karena yang diumumkan itu yang layak saja untuk nikah. Kalau yang tidak layak atau tidak memenuhi ketentuan untuk menikah tidak bisa diumumkan. Bukan diumumkan, diumumkan bahwa calon pengantin ini tidak jadi nikah. Kan begitu. Gitu ya. Saya kira itu ya Mas ya. Oke. Nah, ini sudah merupakan salah satu terobosan sehingga NC pengumuman kehendak nikah sebagai salah satu alur dalam pelayanan pernikahan ini bisa terpenuhi dengan baik. Ya, selamat, sukses buat panjenengan. Kemudian jangan lupa, biasanya bikin inovasi mudah, tetapi konsistensinya eh, yang masih perlu ditingkatkan lagi. Harapannya berbagi tugas, peran dan fungsi menjadi penting, dan ini antara panjenengan, kolega panjenengan, sesama pegawai di KUA, termasuk pimpinan panjenengan di kantor urusan agama. Karena sekuat apapun panjenengan memiliki inovasi dan memiliki salah satu pemikiran, ya aktualisasinya, tetapi kalau pimpinan panjenengan tidak mengakomodir, maka itu akan sia-sia saja. Ya tadi, terima kasih Pak. Monggo. Oke, terima kasih pada Pak Penguji, Pak Mufti Abdillah, dan kepada peserta Mas Akul, juga kepada mentor Pak gimana tadi? Pak Slamet, nggih. Terima kasih atas masukannya dan dukungannya. Mudah-mudahan terus menjadi hal yang baik dan menjadikan nilai positif untuk KUA yang Bapak pimpin. Terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya kita sudah masuk ke urutan yang ke-9 untuk